warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni SPDI. Saya mengajar mata pelajaran SKI di MTS Al-Ihya Majenang, Kabupaten Cilacap, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023, program studi Sejarah Kebudayaan Islam di FTKIP UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan nomor peserta 0852380083090 NIM 207222683. Hari ini Jumat tanggal 1 Desember 2023, saya melaksanakan pembelajaran di kelas 7 pada mata pelajaran SKI dengan materi tema bab 3 Khulafaur Rasyidin, subtema latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, biografi Khulafaur Rasyidin, prestasi Khulafaur Rasyidin dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada teman kalian yang tidak hadir ya hari ini ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, demikian cara kegiatan belajar teman-teman pada pagi hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Bu Guru akan memberikan kata-kata motivasi ya. Di sini belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas kertas, belajar sesudah dewasa bagaimana mengukir di atas air. Maksudnya apa? Kok belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas air? Memang di atas batu dan belajar sudah dewasa bagaimana mengukir di atas air. Bahwasanya kalau kita masih kecil, kalau belajar itu lebih mudah. Timbang kita kalau sudah dewasa, kalau sudah dewasa itu kita kalau belajar itu susah. Ya, karena sudah banyak masalah yang harus kita hadapi. Paham ya? Nah, selanjutnya sebagai wujud kita cinta kepada tanah air Indonesia, mari kita nyanyi bersama-sama tentang Garuda Pancasila. Ayo kita mulai 1, 2, 3. Ya, tentang profil pelajar Pancasila dan pelajar Kalimantan Dewan. Di sini harapan dari profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berakhlak mulia, bernalar kritis dan berkebinekaan global. Maksudnya bagaimana kau beriman kepada dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sini dengan kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar itu sudah termaksud ya.
ini yang bisa mengerjakan soal yang dengan pengenalan prinsip. Selanjutnya, profil pelajar hambatan yang mengalami yang dicapai apa? Yaitu keteladanan atau dua, berkeadaban atau adil, musyawarah atau sudah, toleransi atau rasa aman. Di sini maksud dari profil pelajar hambatan yang mengalami keteladanan. Sebelum ke materi, ya, di sini untuk materi pada hari ini tentang berbeda, yaitu Khulafaur Rasyidin. Ya, sebelumnya urutannya ya untuk mengaitkan materi sekarang dengan yang kemarin, masih ingat apa tidak materi kemarin tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Yang kemarin kita pelajari. Ya, respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW. Diberikan aplaus ya. Dari materi yang kemarin, masih ingat apa tidak? Respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW, responnya apa saja bentuknya? Adanya orang adanya orang benar, terus perjanjian Hudaybiyah, terus namanya satu makan dan itu terakhir ada kali pada pemerintahan. Terus selanjutnya pada respon dakwah Nabi Muhammad SAW itu adanya perang Uhud. Kenapa perang Uhud bisa terjadi? Kenapa perang Uhud terjadi? Itu dipicu karena balas dendam ya atas kekalahan dalam perang Badar. Balas dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahan dalam perang Badar. Ya, berarti untuk materi yang kemarin kalian sudah paham ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan materi hari ini ya, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Silakan kalian bisa mengamati gambarnya sebelum guru lanjut. Ada 4 kalimat, siapa saja di antaranya dalam Khulafaur Rasyidin? Ya, Khulafaur Rasyidin. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah peserta didik dan pendidik mengamati tayangan melalui PowerPoint dan melakukan diskusi dengan teliti, peserta didik dapat menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat di kehidupan masa ini dan masa depan dengan percaya diri. Tujuan yang kedua, peserta didik dan pendidik mengamati tayangan melalui PowerPoint ya, PowerPoint yang ditampilkan. Peserta didik dapat mendemonstrasikan ya, kembali informasi berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat di kehidupan masa ini dan masa depan ya, yang disampaikan dengan panduan secara lisan. Jadi nanti kalian setelah memahami materinya ya, didiskusikan dengan kelompok terus dipresentasikan dengan kalian. Jadi pahami sini ya. Saya lanjutkan lagi tentang pemahaman bermakna. Peserta didik dapat memahami berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Serta dengan pemahaman tersebut, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaatnya sebagai inspirasi dalam menerapkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan. Lanjut. Silakan kalian amati peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, konsepnya diperhatikan. Di sini tentang babnya bab Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Terus yang keduanya tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Yang ketiganya prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Sudah dipahami? Materinya akan kita pelajari? Ya, terima kasih. Lanjut. Ya, ini tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, kalian amati. Terus selanjutnya pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu apa? Ya silakan Mbak Eva. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah jamak dari kata khalifah artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari kata ar-rasyidin artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Ya, berikan tempat jawabannya Mbak Eva. Benar sekali ya. Bahwasannya pengertian dari Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata yaitu
dari ulama Rasul menurut bahasa berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Sampai sini paham ya? Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya untuk kita konsepnya kita mempelajari tentang latar belakang munculnya khulafaur rasyidin. Nah, di sini latar belakangnya Rasulullah SAW wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Syawal 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah SAW menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah SAW jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas, melebihi suhu ukuran manusia normal. Kondisi kesehatan Rasulullah semakin hari semakin lemah. 4 hari jelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat lima waktu. Sehingga siapa yang ditunjuk untuk menggantikan Nabi Muhammad saat sudah sakit? Ada yang tahu? Abu Bakar. Bahasanya yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam yaitu Abu Bakar Asyidin. Sampai sini paham ya? Ya. Saya lanjutkan. Perselisihan kaum muhajirin dan ansor muncul saat setelah Rasulullah SAW wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal itu disebabkan karena Rasulullah tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum muhajirin dan ansor adalah dua kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam pada wafatnya Rasulullah SAW. Kaum muhajirin mengajukan Abu Bakar Asyidin sebagai kandidat pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW dengan berbagai argumentasi. Kaum muhajirin adalah pengikut pertama dan berjuang sejak awal dengan Rasulullah SAW. Argumentasi dari pihak kaum muhajirin. Nah, sementara Abu Bakar Asyidin adalah orang yang ditunjuk menggantikan imam sholat selama Rasulullah sakit. Lanjut. Dari pihak lain ya, tadi dari pihak kaum muhajirin, sekarang dari pihak kaum ansor. Dari kaum ansor ini merasa paling berhak karena Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Itu pendapat dari kaum ansor. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab. Ia mengungkapkan berbagai argumentasi. Selanjutnya ia membaikat Abu Bakar Asyidin yang diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Jadi yang menjadi khalifah pertama setelah Ubadah itu khalifah namanya Abu Bakar Asyidin. Yang selanjutnya alasan terpilihnya Abu Bakar Asyidin menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu alasannya? Apa saja? Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak. Bang, jawabannya. Ya, terus. Ya, berikan terus jawabannya sebagai khalifah pertama. Yang pertama, Abu Bakar ini adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Yang keduanya apa? Yaitu orang yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Terus selanjutnya yang ketiga adalah orang yang tinggi dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Selanjutnya pendapat yang selanjutnya yaitu bahwasanya Abu Bakar Asyidin adalah imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Itu adalah beberapa alasan yang harus kalian ketahui dalam pengangkatan Abu Bakar Asyidin sebagai khalifah
Al-Taimi bertemu nasab dengan Rasulullah SAW pada kakeknya Murad bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya namanya adalah Ummu Khair. Terus selanjutnya ayah dari Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abu Affan. Terus selanjutnya Abu Quhafa di sini ayah dari Abu Bakar As-Siddiq memiliki 3 orang putra. Putra pertamanya namanya adalah Atik. Atik sendiri itu adalah nama kecil Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu anak yang kedua namanya Mu'tad dan yang ketiganya adalah Utai. Di sini paham ya? Ya, lanjut. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Dia memiliki azimah, aktif, penyabar, rendah hati, rendah hati, wirai, suhu dan tawakal. Itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saya lanjutkan ya. Yang kedua, khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama aslinya adalah Umar bin Khattab bin Khair bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Ruk bin Razab bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Abbas al-Adawi. Julukan dari Umar bin Khattab, julukannya apa? Yaitu Al-Faruq. Ada yang tahu arti dari Al-Faruq? Al-Faruq siapa yang tahu? Al-Faruq itu adalah sang pembeda. Jadi di sini Umar bin Khattab memiliki gelar Al-Faruq, yaitu sang pembeda, bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Itu adalah julukan dari Al-Faruq. Ia mempunyai perawakan yang tinggi besar dan mampu bekerja dengan 2 tangannya secara seimbang. Seorang yang sangat ditakuti baik oleh lawan maupun kawan. Adapun ibunya bernama Hantamah bin Hisam bin Al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisam. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tawadu kepada Rasulullah, yang memiliki pola hidup yang sangat sederhana, terkenal sangat tegas dalam urusan agama, cenderung senyum dan memiliki wibawa yang sangat besar. Ia memiliki cincin yang bertuliskan nasihat untuk dirinya sendiri yang isi kandungannya kurang lebihnya, cukuplah kematian sebagai peringatan bagimu. Cincin yang ada pada jari Umar bin Khattab, cukuplah kematian sebagai peringatan bagimu. Lanjut sampai sini ya. Ya, selanjutnya biografi dari Khalifah Utsman bin Affan, yaitu khalifah yang keberapa? Yaitu khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abi Syam bin Abdul Manaf bin Musay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Amr bin Malik bin An-Najr bin Kinanah bin Huzaimah Mu'minin Zunnurain wa Izratain. Sedang ibunya bernama Arwa bin Quraish bin Rabi'ah bin Kubaib bin Abdul Syam dan neneknya Hakim Al-Baidah binti Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah SAW memberikan bapak. Di sini saya lanjutkan ya, sudah paham ya? Ya, selanjutnya Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang diberikan sebagai penghuni surga yang diberitakan anak. Merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mendapat petunjuk. Dan akhlak yang dimiliki oleh Utsman bin Affan di antaranya sangat mulia, pemalu, dermawan dan terhormat. Mungkin perlu kita pelajari yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat dermawan. Bagaimana sikap dermawan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu suka memberi, baik memberi pertolongan, ya kan, berjasa pertolongan, memberi uang, memberi sedekah, memberi infak. Itu suatu sikap yang perlu kita pelajari ya dari Khalifah Utsman bin Affan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya, arti gelar Zunnurain yang didapat Khalifah Utsman bin Affan. Ada yang tahu arti dari gelar Zunnurain? Zunnurain berarti pemilik 2 cahaya. Kenapa kok dikatakan pemilik 2 cahaya? Ya, karena Khalifah Utsman bin Affan ini menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW sekaligus. Namanya adalah Muawiyah dan Ummu Kulsum. Makanya Utsman bin Affan itu diberikan gelar Zunnurain, pemilik 2 cahaya. Cahayanya apa? Yaitu tadi putrinya Rasul yang dinikahi, yang namanya Muawiyah dan Ummu Kulsum. Sampai sini paham arti gelar Zunnurain? Paham. Saya lanjutkan. Selanjutnya khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografi dari Ali bin Abi Thalib, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf
dan pasangan lurus. Sampai sini paham ya? Lanjut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak, yang merupakan salah satu dari ke-10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan masuk surga. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW sangat dekat. Ini tercermin dari perkataan Nabi Muhammad SAW yang bunyinya antamini wa anamika, artinya engkau bagaikan diriku dan aku bagaikan dirimu. Seandainya Islam itu saya, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Itu adalah perkataan dari Rasulullah SAW yang menandakan bahwasanya antara Nabi Muhammad SAW dan Ali sangat dekat. Sampai sini paham ya? Saya lanjutkan. Nah, di sini ada 2 pertanyaan pemantik ya yang perlu kalian pahami dari isi materi yang tadi Ibu sampaikan. Coba angkat tangan nanti yang bisa menjawab pertanyaannya ya. Soal yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pengertian ulama Rasulullah dulu bahasa tadi sudah disampaikan materinya. Coba angkat tangan yang bisa. Ya, yang dari Pak silakan. Para pembantu yang mendapat petunjuk. Ya, bahwasanya arti dari ulama Rasulullah menurut bahasa itu jawabannya betul ya, berikan keras. Terus selanjutnya, siapa yang bisa menjawab lagi pertanyaannya? Siapa saja 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang tergolong dalam ulama Rasulullah? Coba angkat tangan. Yang baik lagi silakan Bapak. Jawabannya apa? Mas dapat teman Nabi Muhammad SAW yang sekolah dalam kepala Siddiq dan tanya 1 Abu Bakar Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 3 Ali bin Abi Thalib. Ya, berikan kelas jawabannya. Yang 4 sahabat pertama Nabi Muhammad SAW yang tergolong dalam ulama Rasulullah. Jadi tadi yang pertama, kalimat pertama namanya adalah Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, sampai sini paham ya? Lanjut ke materi yang ketiga dari kata konsep tadi. Kata konsep yang kedua diulangi ulama Rasulullah. Yang ketiganya adalah prestasi ulama Rasulullah. Silakan disimak di PowerPoint, dipahami, dicermati ya. Bahwasanya prestasi dari Abu Bakar Siddiq itu ada 3. Yang pertama, memerangi kelompok pembangkang, yang kedua kualifikasi Al-Quran, dan yang ketiga penguasaan wilayah Islam. Sampai sini paham? Lanjut kalau paham. Terus selanjutnya dalam prestasi tadi kan yang prestasi yang pertama adalah memerangi kelompok pembangkang. Di sini nabi palsu yang muncul pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq itu ada 4. Siapa saja kira-kira? Yang pertama adalah menanyakan siapa saja nabi palsu yang muncul pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Yang katanya yang pertama As-Salamasi, yang kedua adalah Musailamah Al-Kadzdzab, yang ketiga adalah Hudzaifah bin Khuwailid, yang keempat adalah Sajjad Aminiyah. Sampai sini paham ya? Ayo lanjutkan lagi materinya, yaitu khalifah yang kedua. Itu prestasi dari khalifah Umar bin Khattab itu ada 4. Coba kita kasih PowerPoint-nya. Yang pertama, prestasi pertama adalah perluasan wilayah dakwah Islam. Sama-sama yang kedua. Yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ada di Sawal ya. Saya lanjutkan.
Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jawabannya, alasan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, orang pertama yang itu berjimat semakin orang yang Muhammad SAW yang sedang Madinah. Yang orang yang sangat penting dalam diri orang yang mengamalkan Islam. Akan sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW jika sedang sakit. Ya, bagaimana jawabannya dari Fatimah sudah benar apa belum? Ya, lanjutkan ya, lanjut. Soal yang kedua, mereka yang melihat ketahui tentang aturan hari yang dapat berjawaban di kamar. Jawabannya Artikel dan Quran bin Affan menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW yaitu Ruqayyah dan Ummu